Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Sebelum kita bahas mengenai perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, kita bahas terlebih dahulu mengenai perkembangan teknologi pangan yang ada di Indonesia. Nah, teknologi pangan ini sering kita sebut sebagai revolusi hijau. Apa sih revolusi hijau? Jadi revolusi hijau ini merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Menurut Thomas Robert Marcus, menyatakan bahwa revolusi hijau terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Namun, tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi pangan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa lembaga yang melakukan penelitian seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Nah, lembaga-lembaga tersebut melakukan penelitian di beberapa negara berkembang, salah satunya di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan, yang menjadi objek penelitian mereka. Kemudian Norman Borlaug dinobatkan sebagai Bapak Revolusi Hijau. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia mulai pada masa Orde Baru, tepatnya sejak dilaksanakannya Perlikas I di tahun 1969. Revolusi hijau ini diterapkan dan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian, khususnya itu beras. Nah, dalam pelaksanaannya ada 4 program, yakni yang pertama intensifikasi pertanian. Program yang pertama ini diterapkan dalam bentuk panca usaha tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, kemudian pemupukan, kemudian teknik pengolahan tanah, dan yang terakhir pemberantasan hama. Kemudian program yang kedua itu ada ekstensifikasi pertanian. Nah, program ini merupakan perluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Contohnya itu seperti pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau padang rumput untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Dan program yang ketiga itu ada diversifikasi pertanian. Nah, di tahap ini dapat dikatakan sebagai pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan, baik secara ekonomi ataupun lingkungan. Contohnya, menanamkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan atau memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang. Nah, yang terakhir itu ada rehabilitasi. Nah, pada tahap ini merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui segala hal yang terkait dengan pertanian. Misalnya memperbarui sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Setelah kita tadi membahas mengenai perkembangan teknologi pangan, kemudian sekarang kita bahas mengenai teknologi transportasi. Transportasi dapat didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sistem transportasi ini sangat dipengaruhi oleh tempat dan cara hidup manusia. Sejarah transportasi dimulai pada tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Nah, agar kalian lebih akrab lagi mengenai perkembangan transportasi, khususnya perkembangan transportasi di Indonesia, mari kita ulas satu persatu mengenai jenis-jenis transportasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai transportasi darat. Gedung yang ada di gambar tersebut bernama Lawang Sewu, yang dibangun Belanda pada tanggal 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Nederland Indisch Spoorweg, atau yang disingkat dengan NIS. Nah, perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangunnya adalah Semarang-Tumenggung pada tahun 1867 untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perekonomian, terutama untuk perkebunan kopi, gula, tembakau, dan karet.
Kemudian dengan seiringnya zaman, yakni setelah kemerdekaan, dilakukannya pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Kemudian transportasi air di Indonesia. Nah, perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Nederlands Indies Industrie dan mulai dirintis pada tahun 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Nah, untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasi kapal pada tahun 1849 di Surabaya. Hingga pada tahun 1939, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Marine Establishment atau yang disingkat dengan ME. Pasca Perang Dunia Kedua, bengkel ini sempat dikuasai oleh Jepang, kemudian dikuasai kembali oleh Belanda. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 Desember 1949, ME dikembalikan ke pemerintahan Indonesia dan diubah nama menjadi Penataran Angkatan Laut atau yang disingkat dengan PAL. Kemudian transportasi yang ketiga yakni transportasi udara. Perkembangan transportasi udara Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan. Saat itu, pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Curang, peninggalan dari Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada bulan Oktober tahun 1945 di kota Tasikmalaya. Perkembangan pesawat terbang sempat terhambat karena adanya pemberontakan Madiun tahun 1948 dan adanya agresi militer Belanda. Dunia penerbangan di Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung dipilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya itu di lapangan terbang Anggir atau yang sekarang menjadi Bandara Hussein Sastranegara. Pada tanggal 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe si Kumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Berbagai kemajuan tersebut membawa banyak pihak optimis terhadap industri penerbangan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1961, diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan. Setelah berbagai gejolak, pada tanggal 28 April tahun 1976, secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan B.J. Habibie selaku direktur utamanya. Kemudian kita bahas mengenai teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada radio. Nah, radio di Indonesia mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Saat itu masih bernama Hindia Belanda yang mendirikan radio siaran pertamanya pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Batavian Radio Vereniging atau yang disebut dengan BRV. Nah, selama masa penjajahan Belanda, stasiun radio yang beroperasi adalah milik swasta. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, bangsa Indonesia mendirikan stasiun radio pertama pada tanggal 1 April 1933 dengan nama Solos Radio Vereniging yang didirikan dan merupakan pelopor radio siaran milik bangsa Indonesia. Nah, tokoh yang sangat berjasa dalam pendirian stasiun radio ini adalah Mangkunegoro ke-7 dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang juga menguasai semua radio siaran swasta yang ada. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di masa ini pula, terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta pencipta lagu. Tanggal 14 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut Jepang menyerahkan pasara kepada sekutu. Nah, momentum ini tidak disia-siakan oleh para pemuda masa itu yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, disinilah radio siaran memiliki peranan yang sangat penting dalam menyebar luasan teks proklamasi kepada seluruh Indonesia dan dunia. Kemudian pada tanggal 12 sampai 13 Januari 1946 diselenggarakannya konferensi radio di Surakarta yang dilatar belakangi oleh situasi negara, khususnya ke ibu kota Jakarta yang tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Konferensi radio ini dihadiri oleh perwakilan 8 stasiun RRI yang menghasilkan keputusan bahwa Radio Republik Indonesia berstatus sebagai jawatan pemerintah. Pada masa reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran peran. Jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media hibur, maka seiring dengan dibukanya peran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, peran radio mulai bergeser, tidak hanya sebagai media hibur saja, melainkan juga sebagai media informasi. Kemudian selain radio adanya televisi. Untuk saat ini, rasanya sangat jarang kita jumpa rumah tangga yang tidak memiliki televisi. Boleh dibilang televisi merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Televisi Republik Indonesia atau yang disingkat dengan TVRI memulai siaran perdananya di tanggal 17 Agustus tahun 1962. TVRI ini menyiarkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta pada saat itu. Sebelumnya, TVRI sebenarnya merupakan program khusus yang dilaksanakan untuk menyukseskan Asian Games di Jakarta tahun 1962. Presiden Soekarno memiliki andil yang cukup besar dalam pembangunan TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Kemudian di tanggal 24 Agustus 1962, TVRI kembali menyiarkan siaran langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Gelora Bung Karno. Hari inilah yang sempat kini diperingati sebagai hari ulang tahun TVRI. Setelahnya, TVRI mulai menyiarkan tayangan televisi secara reguler kepada masyarakat. Pemerintah pun mengeluarkan Kepres tentang pembentukan TVRI Foundation yang bertugas menjadi badan yang mengatur penyiaran TVRI. Pada saat ini, banyak sekali televisi swasta yang meramaikan dunia pertelevisian di Indonesia. Banyak siaran televisi membawa dampak tersendiri baik yang bersifat positif maupun negatif. Kemudian perkembangan telepon seluler di Indonesia. Sejak berkembangnya telepon seluler di Indonesia, dimulai pada tahun 1984 sebagai negara yang pertama kali mengadopsi teknologi seluler secara komersial. Pada tahun 1993, mulai diperkenalkan teknologi GSM yang dikenal sebagai generasi 2G. Untuk memperlancar teknologi ini, dibangunnya 3 server BTS di Batam dan di Bintan. Pada tahun 1994, PT Satelit Palapa Indonesia atau yang dikenal dengan Satelindo muncul sebagai operator GSM yang pertama. Di tahun ini juga berkembangnya telepon seluler di Indonesia mulai melonjak dengan perkembangan peminat di kota-kota besar yang signifikan. Sejarah perkembangan HP di Indonesia dimulai dari telepon seluler berbentuk kotak yang berat dan memiliki antena. Teknologi HP semakin berkembang dengan penemuan telepon seluler berukuran lebih kecil. Penemuan telepon seluler dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen menjadi favorit bagi pengguna telepon seluler. Saat ini, model HP memiliki bentuk yang bermacam-macam. Perkembangan industri telepon seluler di Indonesia turut mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan pertambahan kebutuhan dari konsumen di Indonesia. Dengan adanya telepon seluler sangat membantu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Saat ini telepon seluler tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, namun juga untuk melakukan hubungan internet. Telepon seluler telah memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkembangan telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat ini menjadi tolak ukur bagi perkembangan teknologi komunikasi. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.